Oke teman-teman, selanjutnya yaitu manfaat usul fikih. Apa sih kegunaan mempelajari usul fikih? Nah, yang pertama itu sebagai benteng pelindung terhadap syariat Islam karena usul fikih menjaga dalil-dalil syariat dari penyimpangan dan kesalahan dalam istinbat. Sebelumnya, syariat Islam itu apa sih teman-teman? Syariat Islam itu berisi hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia serta penyelesaian masalah seluruh kehidupan. Nah, berarti kan menjaga dalil-dalil Al-Quran tuh, karena merupakan aturan Islam, hukum Islam berarti Al-Quran, dari penyimpangan dan kesalahan dalam istinbat. Kalau istinbat itu apa? Istinbat itu merupakan suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum fikih untuk mengungkapkan suatu dalil hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. Pasti para pakar hukum fikih itu adanya perbedaan, adanya penyimpangan dan kesalahan dalam mengungkapkan suatu dalil hukum. Nah, maka usul fikih ini bermanfaat untuk menjaga dalil syariat dari penyimpangan tersebut, menjaga Al-Quran, dalil-dalil Al-Quran dari penyimpangan ahli fikih tersebut. Manfaat usul fikih yang pertama. Yang kedua yaitu sebagai metode untuk memudahkan dalam mengambil kesimpulan hukum pada masalah-masalah cabang fikih dari sumbernya. Masalah-masalah cabang fikih dari sumbernya itu seperti misalkan fikih ibadah, cabang-cabangnya kan banyak. Fikih ibadah kan bersumber dari Al-Quran. Sumbernya itu dari Al-Quran, yaitu syariat Islam. Sumbernya dari Al-Quran, namun memiliki cabang-cabang tersendiri dari ibadah tersebut, yaitu seperti zakat, sholat, puasa, ibadah haji. Nah, dari cabang fikih ibadah tersebut pasti mempunyai masalah-masalah tersendiri, sehingga para ahli fikih atau istinbatnya para ahli fikih dalam mujtahidnya suatu ijtihad para ahli fikih akan berbeda pendapat, sehingga usul fikih ini menjadikan metode untuk memudahkan mengambil kesimpulan hukum tersebut. Yang selanjutnya, memberikan standar dan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid sehingga ijtihad hanya dilakukan oleh seseorang yang mampu dan tepat. Jadi, mujtahid ijtihadnya seseorang itu hanya bagi orang yang mampu dan tepat. Hal ini bagi masyarakat awam melalui usul fikih ini kita dapat memahami nih teman, bagaimana para mujtahid menetapkan hukum, baik yang disepakati atau yang diperselisihkan, dan pedoman serta norma apa saja sih yang mereka gunakan dalam memutuskan hukum-hukum tersebut. Nah, berarti kita melalui usul fikih ini kita akan mengetahui nih bagaimana latar belakang dari para mujtahid dalam menetapkan hukumnya, ijtihadnya yang berbeda-beda. Nah, yang selanjutnya memelihara syariat Islam dari penyalahgunaan dalil yang mungkin terjadi. Memelihara syariat Islam kan sudah dijaga nih dalil-dalil syariatnya oleh usul fikih dari poin pertama, sehingga di poin selanjutnya itu manfaatnya juga memelihara dari penyalahgunaan dalil yang mungkin terjadi. Penyalahgunaan dalil tersebut maksudnya melalui usul fikih kita dapat mengetahui nih teman-teman, mana sumber hukum Islam yang asli yang harus dipedomani, dan mana sih yang merupakan sumber hukum Islam yang bersifat sekunder yang berfungsi untuk mengembangkan syariat sesuai dengan tempat dan zamannya. Jadi kita melalui usul fikih dapat mengetahui dalil mana yang benar dan dalil mana yang sekunder, karena dalil yang asli yang benar dapat menjadikan pedoman dalam hidup kita. Nah, untuk poin selanjutnya, mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu pendapat pada dalil yang digunakan dalam ijtihad sehingga dapat melakukan tajrih atau penguatan salah satu dalil atau pendapat tersebut dengan mengemukakan alasan. Nah, kita kan sudah mengetahui tuh bahwa para mujtahid dalam berijtihad atau dalam menentukan suatu hukum pasti akan berbeda sehingga akan memungkinkannya perbedaan pendapat pada dalil yang dikemukakan dari hasil ijtihadnya tersebut. Nah, dari sini usul fikih
akan mengetahui nih, melalui usul fikih kita akan mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu pendapat tersebut, sehingga kita dapat melakukan penguatan dari salah satu dalil pendapat tersebut beserta dengan mengemukakan alasan. Berarti kalau kita sudah tahu dari perbedaan tersebut, maka kita akan mencari garis tengahnya, menarik kesimpulannya dari pendapat-pendapat tersebut, sehingga kita akan adanya penguatan dari salah satu dalil. Misalkan dalil tersebut nih sangat kuat dengan latar belakangnya, ijtihadnya seperti ini, metodenya seperti itu. Nah, sehingga kita akan tahu nih beserta dengan pengemukakan alasannya kenapa, karena seperti ini seperti itu. Nah, seperti itu manfaat usul fikih. Yang intinya teman-teman, intinya gini, kita mempelajari usul fikih ini sangat bermanfaat bagi kita para pencari atau penuntut ilmu, karena kan tidak heran ya jika kemudian para ulama ini menjadikan ilmu ini sebagai standarisasi dan sekaligus barometer untuk menilai benar dan salahnya sebuah kerangka dan metodologi sebuah pemikiran. Ilmu ini bukan saja memberi kemudahan jalan bagi para penuntut ilmu dan para pemikir Islam dalam mengistinbatkan hukum dan bermuamalah dengan dalil, tapi sekaligus mampu menimbang dan memberikan barometer, mampu memberikan jalan keluar serta jaminan mutu pada produk istinbat dan pemikiran yang dihasilkan. Jadi dengan kita mempelajari usul fikih, kita dapat mengetahui nilai dalil mana yang benar dan salah satu kerangka metodologi sebuah pemikiran dari perbedaan tersebut. Kita akan mengetahui perbedaannya, dan kita akan mendapatkan penguatan dari salah satu dalil tersebut gitu, untuk digunakan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, sekian, thank you.